Kamu siapa? Kenapa mobil suamiku ada padamu? Aku istrinya Revan, dan mereka anak-anaknya. Ucap wanita muda yang bertemu denganku di basement supermarket. Seketika lututku lemas dan tak berdaya saat tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Aku selalu percaya bahwa rumah tanggaku bersama Revan adalah rumah tangga yang normal. Tidak sempurna, tentu saja, tapi cukup hangat untuk membuatku yakin bahwa kami baik-baik saja. Seperti banyak pasangan lain, kami punya hari-hari penuh tawa dan hari-hari penuh diam. Namun, tidak pernah sekalipun terlintas dalam pikiranku bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap tersembunyi di balik rutinitas itu. Revan adalah tipe suami yang sibuk, terlalu sibuk. Ponselnya hampir selalu bergetar, pesan masuk tak pernah berhenti, dan dia sering mengangkat telepon sambil berjalan cepat ke tempat lain. Tapi anehnya, aku tidak pernah merasa curiga. Dia selalu pulang dengan membawa sesuatu. Roti favoritku, bunga yang dia beli di pinggir jalan, atau sekadar es krim walau hujan deras. Mungkin itulah cara Revan mencintaiku. Atau mungkin, itulah caranya menenangkanku agar aku tidak bertanya terlalu banyak. Aku tidak pernah mencurigai apapun. Sama sekali tidak. Bagiku, Revan adalah suamiku yang baik, pekerja keras, dan sibuk. Tidak lebih dari itu. Bahkan ketika dia mulai sering pulang tengah malam, aku hanya mengira pekerjaannya sedang berat. Bahkan ketika ponselnya mulai dikunci dengan kode baru yang tidak lagi ku ketahui, aku hanya mengira dia butuh ruang privasi. Aku percaya. Terlalu percaya, mungkin. Hingga pagi itu, pagi yang seharusnya biasa saja, menjadi garis retak pertama yang membelah hidupku menjadi dua. Revan terburu-buru. Sangat terburu-buru sampai dia tidak sempat menyeruput kopi yang kubuat. Dia mondar-mandir dari kamar ke ruang tamu, lalu ke dapur, mencari sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak tahu apa. Aku hanya mengikutinya dengan tatapan bingung. Ada yang ketinggalan? Tanyaku. Entahlah, kayaknya enggak. Tapi aku harus pergi sekarang, ada rapat penting jam 8. Dia meraih jaketnya. Kalau kamu mau kemana-mana hari ini, pakai saja mobilku, sayang. Dia mengecup keningku sekilas, terlalu cepat, lalu bergegas keluar. Itu hal yang biasa. Tapi, jenakanya, justru dari hal biasa itulah, semuanya bermula. Aku melihat mobil itu dari teras, mobil Revan yang biasanya ia bawa ke kantor. Hari itu dia pergi dengan ojek online, meninggalkan mobil seolah tak penting. Padahal, dia tidak pernah melakukan itu. Mobil itu seperti bagian dari dirinya. Rapi, bersih, dan tidak pernah ditinggalkan begitu saja. Tapi aku tidak berpikir macam-macam. Tidak pagi itu. Tidak sebelum aku menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Setelah membereskan rumah, aku memutuskan untuk pergi ke minimarket. Saat membuka pintu mobil, aroma parfum asing menyergapku. Bukan parfum Revan. Bukan parfumku. Aromanya lembut, manis, dan feminin. Parfum yang biasanya dipakai wanita muda. Aku mengerutkan dahi. Mungkin parfumku? Ini berbeda. Amat berbeda. Aku menghela napas, menepis pikiran buruk. Aku duduk di kursi pengemudi, menyalakan mesin, lalu menoleh ke jok samping. Dan disitulah aku melihatnya. Sesederhana itu. Namun cukup untuk membuat jantungku berhenti sejenak. Sebuah scarf. Merah muda pucat. Dengan huruf inisial L di sudutnya. Scarf yang bukan milikku. Aksesoris yang jelas milik seorang wanita. Dan aromanya sama dengan yang menguar di seluruh mobil. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa sesuatu mencengkram dada dengan keras. Seolah tubuhku tahu kebenaran yang pikiranku belum berani terima. Siapa? L? Kenapa scarfnya ada di mobil suamiku? Dan, kenapa Revan tiba-tiba meninggalkan mobil itu?
Aku memegang scarf itu dengan tangan bergetar. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahanku, aku merasa takut. Takut pada sesuatu yang belum terlihat. Takut pada kebenaran yang sedang mendekat. Aku tidak tahu bahwa scarf itu hanya pintu kecil menuju rahasia besar yang telah Revan sembunyikan selama ini. Rahasia yang tidak pernah terlintas di mimpiku sekalipun. Rahasia yang dalam hitungan hari akan meruntuhkan seluruh keyakinanku tentang lelaki yang kupanggil suami. Dan hari itu baru permulaan. Hari itu sebenarnya berjalan seperti hari-hari biasanya. Setelah menemukan scarf asing di mobil Revan, aku berusaha keras untuk tidak membiarkan kepalaku terisi dugaan buruk. Aku tahu betul betapa liciknya pikiran manusia ketika diberi celah untuk berasumsi. Maka aku menutup rapat celah itu. Atau, setidaknya berusaha. Aku berkendara ke salon untuk memotong sedikit ujung rambutku kemudian mampir ke supermarket untuk membeli kebutuhan rumah. Rutinitasku berjalan begitu mulus seolah semesta sedang mencoba membuktikan bahwa aku hanya terlalu sensitif. Semua tampak normal. Semua terasa seperti biasanya. Sampai aku pulang. Aku menenteng beberapa kantong belanjaan, membuka pintu rumah, dan menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Ponsel Revan tergeletak di meja dapur. Ponsel itu jarang sekali ia tinggalkan. Revan adalah tipe pria yang selalu panik kalau tidak menemukan ponselnya dalam 10 detik. Aku mendekat hanya untuk memindahkan ponsel itu. Tapi saat tanganku menyentuhnya, ponsel itu bergetar. Satu pesan masuk. Dari kontak bernama Rina. Aku tidak mengenal nama itu. Tidak ada sepupu, teman kantor, atau rekan kerja yang pernah Revan ceritakan dengan nama sedekat itu. Pesannya singkat, namun menghantamku seperti palu. Ayah jadi jemput anak-anak sore ini, kan? Aku terpaku. Membeku. Ayah? Anak-anak? Dua kata itu berdengung di kepalaku, mencari tempat untuk dipahami, dan gagal menemukan ruang yang nyaman. Karena makna paling logis dari pesan itu terlalu menyakitkan untuk diterima. Jantungku merosot ke perut. Mungkinkah? Tidak mungkin. Aku memejamkan mata dan memaksa diriku berpikir waras. Mungkin, ayah, hanya panggilan di kantor. Atau mungkin dia supervisor atau pembimbing untuk tim muda, dan mereka memanggilnya begitu sebagai candaan. Mungkin, anak-anak, adalah sebutan untuk trainee atau tim magang. Bisa saja itu istilah internal kantor. Atau, mungkin Rina adalah rekan kerja yang terlalu manja. Lalu pesan itu hanya salah paham. Aku menggeleng pelan. Aku tidak ingin menjadi istri yang suka berprasangka. Tidak ingin menjadi perempuan yang mencari-cari salah. Jadi, aku memutuskan melakukan hal yang kulatih bertahun-tahun dalam pernikahan. Menepis. Mengabaikan. Berpura-pura baik-baik saja. Aku meletakkan ponsel Revan kembali ke posisi semula seolah tidak pernah kusentuh. Napas panjang keluar dari dadaku. Aku tidak boleh membiarkan pikiranku liar. Tidak boleh menghubungkan scarf asing dengan pesan itu. Tidak boleh mengaitkan parfum perempuan di mobil dengan nama Rina yang tidak pernah kudengar. Kalau aku melakukannya, aku tahu aku tidak akan sanggup menghadapinya. Sudahlah, gumamku pada diri sendiri. Aku mengambil tas dan memutuskan pergi ke mall. Aku butuh suasana ramai. Aku butuh keramaian yang tidak menuntut pikiranku bekerja. Aku butuh suara musik mall, hiruk-pikuk anak-anak berlarian, kasir yang tersenyum ramah, apa saja, asal bukan rumah yang terasa semakin sunyi dan penuh tanda tanya. Tapi meski aku berusaha mengalihkan pikiran, langkahku terasa berat. Seakan ada sesuatu yang menahan pergelangan kakiku. Seakan rumah itu sendiri ingin berbisik. Kau harus tahu kebenarannya. Namun aku memilih lari. Untuk sementara. Aku masuk ke mall dengan senyum palsu yang bahkan penjaga mall pun tidak peduli apakah itu tulus atau tidak. Aku berkeliling tanpa tujuan. Berpindah dari satu toko ke toko lain hanya untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak ingin kupikirkan. Hingga, tanpa kusadari, aku berdiri di depan sebuah toko peralatan bayi. Entah kenapa, entah bagaimana, aku berdiri di sana, menatap boneka-boneka bayi,
Stroller mungil, selimut kecil berwarna pastel, dan hatiku terasa ditarik dari dalam. Mungkin karena aku dan Revan belum dikaruniai anak setelah 3 tahun menikah. Mungkin karena aku diam-diam selalu menginginkan seorang bayi. Mungkin karena kata, anak-anak, tadi masih menggantung di kepalaku seperti awan gelap yang enggan pergi. Aku memaksa diri berbalik. Tidak ingin terbawa emosi. Tidak ingin memikirkan sesuatu yang bahkan belum pasti benar. Namun satu hal yang tidak kusadari adalah, sama seperti scarf di mobil, pesan dari Rina itu bukan kebetulan. 2 hal itu adalah potongan-potongan kecil dari teka-teki besar yang selama ini tersembunyi rapi. Dan aku masih menutup mata. Karena saat itu, aku belum siap. Belum siap untuk menerima bahwa kehidupan yang terlihat normal ternyata hanyalah topeng. Topeng yang sebentar lagi akan runtuh, perlahan, tapi pasti. Basement pusat perbelanjaan itu dingin, lembab, dan dipenuhi gema langkah kaki orang-orang yang lalu lalang. Lampu neon yang redup memantulkan bayang-bayang samar dari mobil-mobil yang berbaris rapi. Aku turun dari mobil Revan dengan pikiran yang masih kusut oleh pesan dari Rina yang kutemukan di rumah. Napasku tarik panjang. Aku hanya ingin menghabiskan waktu, meredakan kecemasan. Aku hanya ingin berjalan-jalan seperti orang biasa. Namun hidup rupanya tidak memberiku jeda. Tidak hari itu. Langkahku baru beberapa meter meninggalkan mobil ketika suara cempreng seorang anak kecil memecah udara. Mama! Itu mobil ayah. Ayah datang. Seketika aku berhenti. Aku menoleh. Perlahan, sangat perlahan. Seakan tubuhku tahu bahwa apapun yang akan kulihat setelah ini tidak akan menyenangkan. Di seberang mobil, seorang wanita muda berdiri. Wajahnya manis, tapi mata itu, mata yang menyimpan terlalu banyak lelah dan amarah. Di masing-masing sisi kakinya, berdiri 2 anak kecil. Seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Pakaian mereka rapi. Sepatu mereka bersih. Mereka terlihat seperti anak-anak yang dirawat dengan penuh cinta. Wanita itu tidak menjawab pertanyaan anaknya. Dia justru menatapku. Tepatnya, menatap mobil yang kupakai. Lalu menelanjangiku dengan tatapan penuh kecurigaan. "Kamu siapa?" tanyanya datar. Suaranya dingin, seperti pisau yang ditempa berulang kali. Aku mengerutkan dahi. "Maaf, ada yang salah." Wanita itu melangkah 1 langkah mendekat. Aku bisa merasakan aura defensifnya bahkan dari jarak itu. Anak-anaknya spontan bersembunyi di balik rok panjangnya. Seolah mereka sudah sering melihat ibunya marah dan diam adalah pilihan paling aman. Wanita itu menunjuk mobil di belakangku. Itu mobil suamiku. Kalimat yang aneh. Kalimat yang seharusnya mustahil. Namun aku mengangkat tangan kecil, mencoba tersenyum sopan. Mencoba menjaga ketenangan walau debar jantungku mulai tak teratur. "Maaf, mungkin kamu salah lihat. Ini mobil suami saya, Revan." Pada detik itu, wajah wanita itu, yang tadinya tegas dan dingin, mendadak pucat. Bibirnya gemetar. Mata itu membesar seolah baru melihat sesuatu yang selama ini ditakutkannya terjadi. Tanpa berkata apa-apa, dia merogoh tasnya, mengambil ponsel, membuka galeri, lalu menunjukkan layar ponsel itu ke wajahku. Foto pertama muncul. Revan tertawa, menggendong anak laki-laki yang berdiri di sampingnya. Foto kedua. Revan merangkul bahu perempuan ini, wanita yang berdiri di hadapanku, dengan lembut, seperti pasangan suami istri yang bahagia. Foto ketiga. Revan mencium kening anak perempuan kecil yang sekarang sedang mengintip dari balik rok ibunya. Aku tidak bisa bernapas. Suara di basement menghilang. Semua langkah kaki yang berlalu terdengar seperti gema dari dunia lain. Kepalaku berputar. Wanita itu menelan ludah. Suaranya lirih, terlalu lirih. Aku, istrinya. Ia berkedip, air mata mulai memenuhi kelopak mata. Namaku Rina. Hatiku serasa dirobek dari dalam. Dalam hitungan detik, seluruh kepastian yang kubangun selama bertahun-tahun pernikahan hancur begitu saja. Pecah. Berhamburan seperti serpihan kaca yang diinjak tanpa ampun. Aku mundur selangkah.
Tangan gemetar memegang pintu mobil agar tidak jatuh. Saya, istri. Suaraku lenyap di tengah jalan. Aku tidak yakin pada apapun lagi. Rina menatapku dengan campuran iba dan kemarahan. Mungkin dia juga syok menemukan bahwa suaminya ternyata memiliki istri lain. Atau lebih tepatnya, kami sama-sama dikhianati. Rina mendekat. Napasnya bergetar. Kamu, istri mudanya, ya? Pertanyaan itu menusukku tanpa ampun. Dingin. Dan sangat menyakitkan. Waktu seolah berhenti. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Tubuhku membeku seperti batu. Suaraku hampir tak keluar. Aku tidak tahu apa-apa. Kalimat itu akhirnya lolos dari bibirku. Pelan, pecah, penuh kepedihan. Rina menutup mulutnya dengan tangan, terisak pelan. Anak-anaknya menatap kami bergantian, bingung, takut, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Maksudmu, kamu tidak tahu? Kamu tidak tahu siapa aku? Matanya memerah. Revan, tidak pernah bilang apapun. Aku menggeleng pelan. Dan saat itu juga, aku melihat sesuatu di mata Rina. Keterkejutan, kekecewaan, kemarahan, dan rasa takut bercampur jadi satu. Karena barulah ia menyadari satu hal yang mungkin lebih menakutkan daripada diselingkuhi. Revan bukan hanya berbohong pada istrinya. Dia membangun dua kehidupan sekaligus. Dua dunia. Dua keluarga. Dua istri. Dan aku adalah kepingan terakhir dari rahasia yang selama ini dia sembunyikan begitu rapi. Basement mall itu tiba-tiba terasa terlalu sempit. Terlalu gelap. Terlalu penuh kenyataan yang menusuk. Rina menatapku lama. Aku rasa kita perlu bicara, bisiknya. Itu bukan ajakan. Itu bukan pilihan. Itu adalah awal dari kehancuran hidupku. Aku tidak sepenuhnya ingat apa yang terjadi setelah Rina berkata bahwa dia perlu bicara. Rasanya seperti kepalaku berhenti bekerja. Tubuhku bergerak sendiri tanpa perintah. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus pergi. Harus menjauh dari tatapan itu. Dari pertanyaan itu. Dari kenyataan yang baru saja meledak di hadapanku, tangan gemetar. Aku membuka pintu mobil Revan dan masuk begitu saja. Dunia di luar terasa seperti gelembung yang meledak satu persatu, membiarkan suara-suara aneh masuk ke telingaku tanpa bisa kuolah. Suara langkah kecil, bisikan anak perempuan, tarikan napas tertahan. Dan kemudian, kalau ayah ada istri lain, berarti mama ditinggal. Suara anak itu, tajam, polos, menyayat, menggores hatiku tanpa ampun. Aku mengejang. Seolah seluruh udara di basement itu tersedot keluar. Aku ingin menutup telingaku, ingin menghentikan suara dunia, tapi kalimat itu menggema terus, menggulung, menabrak dinding dadaku hingga rasanya aku akan pecah dari dalam. Pintu mobil tertutup, tetapi suara itu tetap hidup di kepala. Hidup dan menghantamku tanpa ampun. Aku menarik napas, tapi napas itu muncul sebagai isak. Lalu isak itu berubah menjadi tangis, keras, pecah, tanpa bentuk, tanpa kontrol. Mobil yang tadi ku kendarai dengan pikiran ringan kini menjadi ruang penyiksaan. Setiap sudutnya terasa seperti bukti bahwa aku hidup dalam kebohongan yang disulam rapi. Setiap wangi interiornya terasa seperti ejekan. Setiap hadiah kecil yang pernah Revan tinggalkan di jok belakang adalah racun yang baru kini ku telan. Aku memukul-mukul setir, tanpa suara, tanpa arah. Aku menangis seperti anak kecil yang kehilangan seluruh dunianya. Bahkan menangis saat melihat orang meninggal pun tidak pernah sesakit ini. Karena kematian bisa diterima. Tapi pengkhianatan menempeli tulang. Mengalir di darah. Menghancurkan dengan cara yang lebih sunyi namun jauh lebih kejam. Aku menarik wajahku, basah, bengkak, sesak. Kalimat Rina kembali muncul dalam kepalaku. Kamu, istri mudanya, ya? Jika aku istri muda, maka aku bukan pilihan. Bukan yang utama. Bukan yang dicintai. Aku hanyalah selingan. Pelengkap.
Tempelan di sudut hidupnya. Aku menatap diriku di kaca spion. Wajahku sendiri seolah tidak mengenaliku. Bibir yang hiruk-pikuk bergerak ketika menangis. Mata yang merah menyala seperti habis terluka. Pipi yang basah seperti hujan kecil yang tak berhenti. Aku terlihat seperti seseorang yang baru saja diseret keluar dari kehidupannya sendiri. Benarkah? Aku sebenarnya tidak pernah menjadi istri yang sesungguhnya? Benarkah aku hanya boneka yang dipilih Revan untuk mengisi celah kehidupannya yang kosong? Aku memejamkan mata. Dan di balik kelopak mata itu, terbayang wajah Revan. Tersenyum, membawakan makanan favoritku, mengecup keningku sebelum berangkat kerja. Adegan yang dulu terasa hangat, kini berubah menjadi belati yang menembus tanpa peringatan. Bagaimana bisa aku tidak tahu? Bagaimana bisa aku begitu buta? Tangisku kembali pecah. Lebih liar dari sebelumnya. Aku menunduk, tubuh gemetar, tangan menutupi wajah. Di luar, suara kendaraan, langkah manusia, dan musik mall yang samar terus mengalir. Hidup orang-orang lain berjalan normal. Melaju tanpa peduli. Tanpa tahu bahwa di balik kaca gelap mobil ini, ada seseorang yang dunianya runtuh berantakan. Aku merasa kecil. Sangat kecil. Seperti butiran pasir yang terinjak berkali-kali. Seperti bayangan tanpa suara. Dan yang paling menghancurkan bukanlah fakta bahwa Revan berselingkuh. Bukan bahwa ia punya keluarga lain. Bukan bahwa Rina dan anak-anak itu nyata. Yang paling menyakitkan adalah aku dirahasiakan. Aku disembunyikan. Seolah aku adalah kesalahan yang harus dilindungi dari dunia. Aku menatap setir dengan pandangan kabur. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenal Revan, aku bertanya pada diriku sendiri, siapa sebenarnya suamiku? Pertanyaan itu begitu besar, begitu gelap, begitu menakutkan, namun tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Karena dunia yang kutahu telah runtuh. Dan aku berdiri, sendirian, di antara puing-puingnya. Malam itu, rumah terasa seperti gua yang menutup diri. Sunyi, pekat, dingin. Hanya detak jam dinding yang terdengar, pelan namun menusuk. Aku duduk di sofa, tubuhku seperti kehilangan bobot. Mataku bengkak, masih terasa perih karena terlalu banyak menangis. Tetapi air mata telah habis, yang tersisa hanyalah kehampaan. Pintu utama akhirnya berderit. Revan masuk. Ia menunduk sambil menghela napas panjang. Seperti biasanya, ritual lelah seorang suami setelah bekerja. Tapi kali ini, aku bisa melihat sesuatu yang berbeda di wajahnya. Kejanggalan. Kecemasan. Seolah hatinya gelisah tanpa dia tahu alasannya. Aku pulang, katanya pelan. Tidak ada sapaan hangat seperti biasanya. Tidak ada ciuman kening. Tidak ada senyum kecil. Dan aku diam. Tak lagi merasa perlu menyembunyikan badai di dalam diriku. Revan membuka sepatu sambil sesekali melirik ke arahku. Ketika ia akhirnya duduk di ujung sofa, aku mengangkat wajahku. Aku mau bicara, ucapku datar. Nada suaraku tidak tinggi, tidak pula bergetar. Justru ketenangan itulah yang membuat Revan menegang. Ia menoleh perlahan, sorot matanya berubah waspada. Kak, kenapa? Suaranya pecah. Tidak stabil. Aku menatapnya tanpa berkedip, mencoba membaca sesuatu, apapun, di balik wajahnya. Wajah yang selama ini kupikir jujur, hangat, dapat dipercaya. Aku bertemu istrimu. Kalimat itu jatuh seperti batu ke tengah air tenang. Suara gedebuk tak terdengar, tapi gelombangnya menghancurkan semuanya. Wajah Revan langsung membeku, membiru. Lalu pucat seperti seseorang yang melihat bayangannya sendiri sedang terseret ke dalam jurang. Kakakmu ketemu. Siapa? Gumamnya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Aku meremas jemari sendiri, mencoba menjaga tubuhku tetap tegak. Rina, jawabku tegas. Dan anak-anakmu. Aku sengaja tidak mengalihkan pandangan. Aku ingin melihat dengan jelas, detik ketika kebohongannya runtuh. Revan seperti kehilangan keseimbangan. Tubuhnya limbung. Ia menunduk, kemudian menutup wajahnya dengan kedua tangan.
Sebuah desahan panjang lolos dari tenggorokannya. Desahan seseorang yang sudah kedahuluan ketahuan berbohong. Aku bisa jelaskan, katanya lirih. Suaranya pecah, hampir seperti merintih. Aku tertawa pelan, pahit, kering, nyaris seperti tercekik. Penjelasan? Bahkan kata itu terdengar seperti penghinaan. Jelaskan? Aku mendongak, menatapnya tajam. Setelah aku melihat foto kalian, mendengar anak-anak itu memanggil Revan sebagai ayah, melihat Rina menangis karena tahu aku, istri mudanya. Revan menggigit bibirnya begitu keras hingga hampir berdarah. Ia menggeleng pelan, seperti ingin menarik kembali semua waktu yang sudah terjadi. Tolong, dengarin aku dulu. Ia meletakkan tangan di pahanya, kedua bahunya bergetar. Tolong apa, Revan? Suara itu keluar dengan sendirinya. Dingin, penuh kekecewaan yang tak lagi bisa dibendung. Tolong aku paham bagaimana kamu punya dua rumah, dua kehidupan, dua istri. Revan menunduk semakin dalam. Bahunya tertekuk, gemetar, seperti seseorang yang akhirnya melihat kehancuran yang ia buat sendiri. Aku nggak pernah berniat bikin kamu sakit. Ia menutup wajahnya lagi. Aku cuma terjebak. Terjebak. Aku mengulangi kata itu dengan getir. Terjebak menikahi Rina? Terjebak menikahi aku? Terjebak punya dua anak? Mana bagian terjebaknya? Revan? Ia tidak menjawab. Suara jam dinding terasa semakin nyaring. Aku sayang kamu, katanya tiba-tiba. Suaranya pecah. Aku benar-benar sayang sama kamu. Aku membeku. Dadaku terasa ditusuk dari dalam. Sayang, bisikku. Kamu sayang aku, tapi kamu sembunyikan aku. Kamu sayang aku, tapi kamu bangun rumah lain, keluarga lain. Kamu sayang aku, tapi kamu biarkan aku hidup dalam kebohongan. Revan mengangkat wajahnya, matanya merah dan basah. Aku takut kehilangan kamu, katanya pelan. Aku menatapnya lama. Sangat lama. Hingga rasanya waktu sendiri berhenti bergerak. Revan, suaraku serak, kamu sudah kehilangan aku, jauh sebelum kamu mengaku. Dia mengejang, seperti terkena pukulan tepat di dada. Aku berdiri, perlahan, tubuhku terasa seperti bukan milikku lagi. Aku tidak butuh penjelasan malam ini, kataku sambil berjalan meninggalkannya. Karena apapun alasanmu, tidak akan membuat luka ini hilang. Revan menunduk, kedua tangan menutupi wajahnya, tubuhnya berguncang tanpa suara. Di belakangku, aku mendengar suaranya pecah, bukan panggilan, bukan permintaan maaf, tapi lebih mirip seseorang yang baru saja menyadari bahwa semua kebohongan yang ia buat telah kembali untuk menenggelamkannya sendiri. Dan malam itu, di rumah yang pernah terasa hangat, kami tidak lagi suami istri. Kami hanya dua orang asing yang duduk di antara runtuhan kebohongan yang sama. Revan mengusap wajahnya berkali-kali, seolah berharap kebohongannya ikut terhapus dari kulitnya. Tetapi yang ada justru bayangan dirinya sendiri. Pria yang selama ini dipuja, dipercaya, dan diberikan seluruh hati, ternyata menyimpan kehidupan lain di belakangku. Aku jatuh cinta padamu, katanya pelan. Kalimat itu jatuh di antara kami seperti kaca retak. Indah dari kejauhan, mematikan ketika disentuh. Aku memejamkan mata sejenak, lalu membuka. Menatapnya tepat, tanpa gentar. Jatuh cinta? Ulangku, tawaku serak. Revan, jatuh cinta itu tidak membuat seseorang menghancurkan dua keluarga sekaligus. Jatuh cinta tidak membuat seorang pria membohongi ibu dari anak-anaknya. Jatuh cinta tidak menjadi alasan untuk membuatku jadi istri gelap yang bahkan tidak kau akui di depan dunia. Revan tampak mengecil. Bahunya turun. Nafasnya siap patah kapan saja. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu, katanya lagi, suaranya bergetar, terdengar seperti alasan terakhir dari manusia yang kehabisan dalih. Aku maju satu langkah. Lalu apa yang kau niatkan? Menikahiku sambil tetap pulang ke Rina? Membuang waktu dengan dua kehidupan yang tidak pernah kau pilih salah satunya? Atau, apakah kau hanya ingin merasakan sensasi dicintai dua perempuan sekaligus?
Revan membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Aku tiba-tiba merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar sakit. Ada jijik. Ada kecewa yang begitu dalam hingga menerobos seluruh tubuhku. Kebohongan itu bukan dibangun semalam. Bukan juga setahun. Tapi bertahun-tahun. Sejak kapan? Bisikku. Kali ini bukan marah, tapi hampa. Sejak kapan kebohongan ini dimulai? Revan menatap lantai. Setahun sebelum aku ketemu kamu, aku dan Rina sudah bermasalah. Kami berusaha, tapi gagal. Ia menarik napas panjang. Aku butuh seseorang untuk membuatku ingat kalau aku masih bisa bahagia. Dan aku jadi pelarianmu. Ucapan itu keluar begitu saja. Tidak lantang, tapi cukup untuk membuatnya menutup mata, seperti terkena hantaman keras. Aku. Jangan bilang apa-apa. Aku mengangkat tangan. Karena apapun yang kau ucapkan sekarang hanya akan membuatku semakin melihat betapa egoisnya dirimu. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Detik terasa seperti menit. Dan aku, entah kenapa, justru merasa semakin sadar bahwa hidupku selama ini dibangun di atas pondasi kebohongan. Yang ia ciptakan, yang ia pelihara, yang ia banggakan sebagai cinta. Aku mengusap pipiku yang basah. Revan, kalau memang kau ingin jujur, katakan semuanya sekarang. Jangan sisakan apapun. Karena kebohongan yang kau bangun bertahun-tahun itu, sudah meretakkan hidupku. Aku berhak tahu seberapa dalam retakannya. Revan mengangguk pelan. Matanya merah, wajahnya kacau. Aku tidak pernah berpisah dari Rina, katanya akhirnya. Suara itu runtuh sedikit demi sedikit. Aku hanya pergi ketika kami bertengkar. Dan saat itulah aku bertemu kamu. Darahku seperti berhenti mengalir. Jadi saat kau mendekatiku, kau masih tinggal di rumah yang sama dengan istrimu. Revan membeku. Perlahan ia mengangguk. Sakit itu menyambar seperti halilintar. Cepat, tajam, mematikan. Aku menatapnya lama. Sangat lama. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat sosok asing berdiri di depanku. Seorang pria yang bahkan tidak mampu membedakan cinta dari pelarian, kejujuran dari kemunafikan, keluarga dari ego. Revan, aku berbisik. Kau bukan hanya pembohong. Kau pencipta luka. Dan aku tidak tahu apakah aku masih punya sisa hati untuk mengerti alasanmu. Revan menutup wajahnya. Maaf, suaranya pecah. Aku benar-benar menyesal. Aku menatapnya tanpa berkedip. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar, maafnya tak akan pernah cukup. Tidak untuk luka yang dibangun bertahun-tahun. Tidak untuk hidup yang sudah ia retakkan. Malam itu, dingin terasa berbeda. Bukan sekadar hawa malam, tapi dingin dari dinding yang memisahkan dua tubuh yang dulunya tidur dalam kesyahduan yang sama. Aku berbaring di sofa ruang tamu, memeluk selimut yang tak lagi hangat seperti dulu. Jantungku berdebar, bukan karena takut, tapi karena luka yang terlalu besar untuk ditidurkan. Revan muncul beberapa kali dari balik pintu kamar. Wajahnya kacau, rambutnya berantakan, langkahnya ragu. Kita bisa bicarain ini baik-baik, katanya lirih. Tidak ada yang bisa dibicarakan. Suara itu keluar begitu tegas, membuatnya terhenti. Revan mendekat setengah langkah, lalu mundur lagi. Seperti seseorang yang ingin memperbaiki sesuatu yang ia tahu sudah hancur tapi tak tahu harus mulai dari mana. Aku bisa atur semuanya, katanya berulang kali. Aku bisa jelaskan ke Rina, ke keluargaku. Aku bukan wanita yang mau diatur hidupnya, potongku. Aku bukan bagian dari rencana cadanganmu. Aku bukan opsi. Ia menelan ludah. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terbongkar, aku melihat ketakutan nyata di matanya, ketakutan kehilangan. Tapi bahkan ketakutan itu tidak bisa menyentuhku lagi. Aku memalingkan tubuh dan memejamkan mata. Tidak tidur. Hanya menutup diri dari tatapan yang pernah membuatku luluh. Pagi datang tanpa suara. Aku membuka mata dengan kepala berat, tapi hati ringan. Ada sesuatu yang berbeda hari itu.
Seperti ada pintu yang selama ini tertutup rapat, kini sedikit terbuka. Saat aku berdiri, Revan duduk di meja makan, dengan wajah lelah yang tampak lebih tua beberapa tahun. Dia membuka mulut. Kita bisa. Aku ingin pisah. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan marah. Tidak dengan histeris. Justru pelan, tenang, tapi sangat pasti. Revan terdiam. Terdiam lama. Seolah waktu berhenti tepat di antara kami. Matanya berkedip lambat. Menatapku seperti pria yang baru saja kena hantaman besar. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara. Dan dalam detik itu, aku menyadari satu hal. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam ketakutan bahwa meninggalkan Revan berarti kehilangan seluruh masa depanku. Tapi pagi ini, itu semua berubah. Karena untuk pertama kalinya, aku tahu, meninggalkan Revan bukan kehilangan. Justru itu penyelamatan untuk diriku sendiri. Aku nggak mau pisah, katanya akhirnya. Suaranya serak. Kita bisa mulai dari awal. Aku bisa memperbaiki semuanya. Aku mendekat satu langkah, menatapnya tanpa gentar. Kau tidak bisa memperbaiki sesuatu yang dari awal dibangun dengan kebohongan. Ia memejamkan mata, menahan napas, seolah kata-kataku itu pisau yang menyayat. Aku sayang kamu, katanya hampir seperti bisikan terakhir. Aku tersenyum, tipis. Bukan bahagia, tapi pahit. Kalau itu cinta, kenapa aku selalu merasa sendirian? Revan tak menjawab. Keheningan itu panjang. Sangat panjang. Dan di tengah keheningan itulah aku menyadari betapa banyak energiku, harapanku, dan cintaku yang terbuang untuk lelaki yang bahkan tak tahu cara bersikap jujur pada dirinya sendiri. Aku meraih tas kecilku. Revan panik. Kamu mau kemana? Aku mau mulai hidupku sendiri, jawabku. Hidup yang tidak bergantung pada kebohonganmu. Ia bangkit, meraih lenganku. Tidak keras, tapi putus asa. Jangan pergi. Aku janji aku akan berpisah dengan Rina. Aku janji, aku pilih kamu. Aku menatap tangan itu, lalu menatap matanya. Kau membuat janji baru, sementara janji lamamu saja belum pernah kau tepati. Perlahan aku melepaskan tanganku dari genggamannya. Revan tidak mengejar, tidak marah, tidak berteriak. Ia hanya berdiri di sana, pucat, bingung, dan kosong. Seperti pria yang akhirnya menyadari bahwa dunia yang ia kendalikan selama ini sedang runtuh tepat di depan matanya. Dan aku melangkah keluar. Untuk pertama kalinya, tanpa melihat ke belakang. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada yang kubayangkan. Dalam hitungan jam, teleponku tidak berhenti berdering. WhatsApp penuh pesan. Grup keluarga heboh. Bahkan tetangga yang jarang bicara ikut menatapku dengan mata penasaran ketika aku membuka pintu. Ada apa? Kok tiba-tiba? Kamu berantem sama Revan? Apa dia selingkuh? Apa dia pukul kamu? Pertanyaan itu datang bertubi-tubi, seperti anak panah yang melesat tanpa henti. Aku hanya duduk di ruang tamu rumah orang tuaku, menatap secangkir teh yang tak pernah tersentuh. Sementara mama berjalan mondar-mandir bingung. Sayang, kalian kan terlihat baik-baik saja, bisik mama akhirnya. Kamu yakin keputusanmu benar? Aku tersenyum lemah. Iya, Ma. Aku tidak punya tenaga untuk menceritakan kebohongan bertahun-tahun itu. Tidak punya hati untuk menceritakan betapa hancurnya diriku saat melihat anak-anak Rina memanggil Revan ayah dengan cara yang seharusnya menjadi milikku. Dan aku sama sekali tidak mau menambah luka di hati wanita itu. Rina, yang selama ini tak pernah tahu suaminya menikah lagi. Keluarga Revan pun tidak kalah heboh. Ibunya menelponku berkali-kali. Nada suaranya antara marah dan bingung. Kenapa kamu tinggalkan Revan begitu saja? Kalian kan baru beberapa tahun menikah. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik. Aku menutup mata. Mencoba sabar. Ibu, saya minta maaf. Tapi saya sudah tidak bisa. Apa Revan melakukan sesuatu? Dia marah sama kamu? Ada perempuan lain? Aku terdiam lama.
Ada rasa asam menggenang di tenggorokanku. Ada perempuan lain? Iya. Dan aku adalah perempuan lainnya itu. Akhirnya aku menjawab pelan, dia bukan pria yang saya harapkan. Hening di ujung sana. Mungkin ibunya sedang mencoba menerka arti dari kalimat itu. Mungkin ia mencoba mencari celah untuk menyalahkanku. Tapi kalimat itu cukup samar dan cukup sopan untuk tidak menjelekkan Revan, tanpa mengungkapkan borok yang lebih parah dari sekadar selingkuh. Teman-temanku juga ikut panik. Dina datang terburu-buru membawa roti, minuman, dan pelukan. Aku kira kalian bahagia, katanya sambil menatapku dengan mata membesar. Kenapa? Apa dia kayak cowok-cowok brengsek itu? Yang lain mengirim pesan. Kamu digaslighting, ya? Dia kasar. Dia gak sayang kamu lagi. Aku hanya membalas singkat. Aku cuma tidak bisa bertahan. Karena bagaimana aku menjelaskan kepada mereka bahwa aku sebenarnya tidak pernah menjadi istri yang sah secara moral? Bagaimana aku jelaskan bahwa selama ini aku hanyalah potongan hidup yang disembunyikan Revan di balik rapinya kemeja kantor, di balik hadiah-hadiah kecilnya, di balik lembur-lemburnya? Ada rasa malu yang sulit diungkapkan. Malu karena dibohongi. Malu karena tidak tahu apa-apa. Malu karena selama ini hidupku adalah bagian dari drama besar yang bahkan bukan aku tokoh utamanya. Revan juga mencoba mengendalikan keadaan. Ia mengirim pesan panjang berkali-kali. Tolong jangan bilang siapapun. Kita bisa selesaikan ini tanpa drama. Kamu bilang apa ke keluargamu? Tolong jangan buat semuanya makin rumit. Aku membaca semua pesan itu dengan tangan yang dingin. Bahkan saat hidupnya berantakan, ia masih memikirkan bagaimana menyelamatkan dirinya dari rasa malu, dari penilaian orang lain, dari kebenaran. Ia tidak peduli bagaimana aku menahan diri agar tidak membuka aibnya. Ia tidak peduli bagaimana aku menyimpan luka itu sendirian. Tanpa memojokkan Rina, tanpa menyalahkan anak-anaknya, tanpa mempublikasikan kekejamannya. Aku menutup ponsel dan menghela napas panjang. Memahami sesuatu yang selama ini mungkin tidak mau kuakui. Revan bukan hanya pria yang tidak jujur. Ia pengecut. Dan hidup bersama pengecut hanya akan menyeretku makin dalam kejurang yang tidak pernah seharusnya aku tempati. Sore menjelang, rumah mulai sepi. Mama berhenti bertanya. Teman-teman berhenti mengirimi pesan. Dunia kembali tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku bisa bernapas tanpa merasa dikhianati. Pisah bukanlah akhir yang kuinginkan. Tapi itu satu-satunya jalan agar aku bisa menyelamatkan diriku sendiri dari hidup yang sebenarnya tidak pernah menjadi milikku sepenuhnya. Sejak hari aku pergi dari rumah itu, ketenangan yang kuimpikan ternyata tidak datang dengan mudah. Justru Revan muncul lebih sering dari yang pernah ia lakukan selama pernikahan kami. Ironis. Dulu, saat aku masih menjadi istrinya, ia sibuk hingga jarang pulang tepat waktu. Tapi sekarang, saat aku memilih meninggalkan hidupnya, ia hadir hampir setiap hari, seperti badai yang tidak mau pergi. Pagi itu, suara pintu diketuk keras-keras sampai membuat lantai bergetar. Mama bergegas keluar kamar. Aduh, itu dia lagi? Gumamnya kesal. Aku menghela napas panjang. Tolong, biarin aku yang hadapi. Begitu kubuka pintu beberapa sentimeter, Revan langsung berdiri tegak. Wajahnya kusut dan tak teratur. Rambutnya seperti tidak pernah disisir. Mata sembab. Kemeja kerja kusut seolah ia tidur dengan pakaian itu. Aku? Mohon. Ayo bicara. Suaranya pecah. Aku berdiri di ambang pintu dengan ekspresi datar. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Revan menggeleng cepat. Panik seperti seseorang yang takut kehilangan pijakan. Aku salah. Aku mengaku. Tapi kamu harus ngerti, aku hanya takut kehilangan anak-anak. Itu saja. Aku bukan gak sayang kamu. Aku hampir tertawa, sinis dan pahit. Takut kehilangan anak-anak. Aku menahan napas. Kalau begitu, kenapa kau malah menikah lagi? Apa itu cara seorang ayah melindungi keluarganya? Ia terdiam. Sangat lama. Seolah setiap kata dariku adalah hantaman yang ia harus telan meski pahit.
Tapi aku tidak membiarkannya mendekat lebih jauh. Revan, pulanglah. Namun ia justru semakin maju, mencoba melihat wajahku lebih jelas. Aku pilih kamu, ulangnya lirih. Aku cuma butuh waktu buat nyelesain semuanya. Aku janji semua akan selesai. Aku menutup mata. Lebih sakit mendengar janji itu sekarang, dibandingkan ketika aku masih percaya. Revan, kau sudah memilih. 8 tahun lalu saat kau menikah dengan Rina. Bertahun-tahun saat kau memeluk anak-anakmu dan berkata mereka duniamu. Mataku menatapnya tajam. Dan kau juga memilih saat memutuskan menikah denganku tanpa kejujuran. Ia tersentak, seperti baru benar-benar memahami bobot kejahatannya sendiri. Setiap hari ia datang. Hari kedua, ia duduk di teras selama berjam-jam. Mama sampai harus menutup tirai karena kasihan melihat tetangga mulai mengintip. Hari ketiga, ia meninggalkan bunga dan sepucuk surat. Surat yang tidak kubuka. Hari keempat, ia datang lebih pagi, membawakan sarapan yang dulu selalu kubuat untuknya. Terdengar suara lemah dari balik pintu. Aku nggak bisa tidur. Rasanya kosong tanpa kamu. Aku menggigit bibir, menahan diri agar tidak goyah. Bukan karena aku masih mencintainya, tetapi karena aku masih manusia. Luka itu tetap ada, meski aku sudah berusaha melupakan. Namun setiap kali ia mengetuk pintu, aku teringat wajah Rina. Terbayang mata anak-anaknya yang polos. Ingat lagi betapa aku berdiri di basement mall itu sebagai wanita yang tidak tahu dia hanyalah rahasia. Dan rasanya seperti pukulan baru setiap kali memikirkan betapa bodohnya aku dulu. Satu malam, ia kembali lagi. Kumohon, lihat aku. Suaranya parau. Tubuhnya terlihat lebih kurus dari beberapa hari lalu. Aku mau benerin semuanya. Mau cerai dari Rina. Mau jalani hidup dari awal sama kamu. Tolong. Aku membuka pintu sedikit, menatapnya lama. Bukan dengan harapan, tapi dengan empati yang sudah nyaris mati. Revan, kataku pelan, apa kamu dengar dirimu sendiri? Ia mengernyit bingung. Kalau kau cerai dari Rina sekarang, hanya karena kau takut kehilangan aku, bukan karena penyesalan atas kebohonganmu, maka kau akan menyakiti keluarga yang sudah kau bangun sejak 8 tahun lalu. Aku menatap lurus ke matanya. Dan aku tidak mau menjadi alasan kehancuran mereka. Revan terdiam. Matanya berkaca. Mulutnya bergetar. Aku menahan napas keras, karena sejujurnya, melihat pria yang dulu kucintai menangis adalah perasaan campur aduk. Tapi luka itu terlalu dalam untuk membiarkan air matanya melembutkan hatiku. Aku menutup pintu perlahan. Tidak menghempas. Tidak marah. Hanya menutup. Sampai suaranya hilang di balik kayu, aku berdiri dengan tangan gemetar, bukan karena ragu. Tetapi karena inilah pertama kalinya aku benar-benar merasa bahwa meninggalkan Revan adalah keputusan paling menjelma keberanian dalam hidupku. Dan aku tidak akan kembali. Sore itu, udara terasa berat seperti menahan hujan yang enggan turun. Aku baru saja turun dari angkot, berjalan pelan menuju rumah orang tuaku, ketika kulihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Revan. Ia duduk bersandar di dinding teras, lutut terangkat, kepala tertunduk. Kemeja putihnya lusuh, ada bekas lipatan yang tidak semestinya, dan rambutnya berantakan seperti berhari-hari tidak disentuh sisir. Ketika aku mendekat, ia mendongak. Matanya merah, sangat merah, seperti seseorang yang menahan hancur terlalu lama. Ia tampak berbeda dari Revan yang selalu rapi, wangi kantor, dan tersenyum sopan. Di depanku berdiri seorang pria yang telah kehilangan seluruh pondasi hidupnya. Begitu aku membuka pintu pagar, ia mendadak bangkit dan jatuh berlutut. Tidak hanya berlutut, ia bersujud. Kedua tangannya menyentuh lantai teras yang dingin. Bahunya bergetar. Suaranya pecah. Kumohon, maafkan aku hancur tanpamu. Aku tercekat. Angin sore berembus lembut, tapi tubuhku membeku. Mama mengintip dari balik jendela, wajahnya khawatir. Tetangga mulai melongok dari rumah masing-masing, pura-pura menyapu halaman sambil menatap ke arah kami. Tapi suaranya
Suaranya membuat semua suara lain tenggelam. Aku nggak bisa tidur, nggak bisa makan, aku nggak tahu harus kemana. Aku nggak pernah bayangin kamu bakal beneran pergi. Ia menegakkan tubuhnya perlahan. Lututnya gemetar. Matanya memohon-mohon seperti anak kecil yang kehilangan sesuatu yang lebih penting dari mainan. Lebih penting dari hidupnya sendiri. Aku salah, aku pengecut, aku takut, tapi kumohon. Napasnya tersengal. Aku nggak bisa tanpa kamu. Aku menutup mata. Air mataku jatuh begitu saja, tanpa bisa kutahan. Tapi itu bukan karena iba. Bukan karena cinta. Bukan karena rindu. Itu karena kesedihan. Kesedihan yang begitu dalam hingga terasa seperti lubang yang tidak bisa ditutup. Kesedihan karena cinta yang selama ini kupeluk, ternyata palsu. Karena aku mencintai pria yang bahkan tidak mencintai dirinya sendiri cukup besar untuk jujur dari awal. Karena aku percaya pada janji-janji yang sekarang berantakan di depanku seperti kaca pecah. Aku menelan ludah, mencoba menahan suara agar tidak pecah. Revan, berdirilah. Ia mengangkat wajah. Mata kami bertemu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat pria itu runtuh sepenuhnya. Aku menarik napas gemetar. Meminta maaf, tidak akan menghapus 8 tahun kebohonganmu. Suaraku pelan tapi tegas. Tidak akan menghapus wajah perempuan yang harus menanggung aib yang bukan salahnya. Tidak akan menghapus kebohongan yang kamu bangun di atas hidupku. Ia menunduk, bahunya turun seakan beban puluhan kilo menghancurkannya perlahan. Aku tahu, bisiknya. Tapi aku benar-benar menyesal. Aku memejamkan mata, air mata mengalir semakin deras. Bukan karena ingin kembali, tapi karena menyadari bahwa semua ini seharusnya tidak pernah terjadi. Revan? Aku menggeleng lemah. Aku tidak bisa mencintai seseorang yang membiarkan diriku menjadi rahasia. Hening panjang. Sangat panjang. Hanya ada suara napas kami yang berat dan tidak stabil. Mama akhirnya keluar, berdiri di belakangku. Ayo masuk, katanya lembut. Sudah cukup untuk hari ini. Revan memandangku sekali lagi. Penuh putus asa, penuh luka yang ia buat sendiri. Dan sebelum aku menutup pagar, ia berkata dengan suara hampir tak terdengar. Kalau ini hukuman, aku terima. Tapi aku akan menunggu. Berapapun lama waktunya. Aku menutup pintu pelan-pelan. Lalu bersandar pada dinding, membiarkan diriku menangis hancur yang sesungguhnya. Bukan karena Revan, tapi karena aku akhirnya menerima kenyataan. Aku tidak lagi mencintainya. Dan itu, justru yang paling menyakitkan. Bangun, kataku pelan. Suaraku bukan marah, bukan pula bergetar. Hanya lelah. Revan tidak bergerak. Tubuhnya masih membungkuk. Kedua tangannya menutupi wajah. Aku tidak membencimu. Lanjutku, tenang, tanpa jeda. Tapi aku membenci kebohonganmu. Kata-kata itu seakan memecahkan sesuatu di dalam dirinya. Revan mulai menangis. Bukan sekadar menyesal, tapi seperti seseorang yang baru menyadari bahwa ia sedang kehilangan sesuatu yang tidak mungkin kembali. Berilah aku kesempatan kedua. Suaranya pecah. Aku menggeleng pelan. Aku tidak bisa hidup dalam ketidakpastian. Tidak bisa membangun rumah tangga dengan lelaki yang masih terikat pada keluarga lain. Aku tidak bisa mencintai seseorang yang menghormatiku hanya ketika dia terdesak. Anak-anak butuh aku, katanya lagi, seperti pegangan terakhir yang dia punya. Aku menatapnya lama. Dan aku butuh hidupku kembali. Revan menangis lebih keras. Hampir terisak. Getaran bahunya terlihat jelas. Dulu, melihatnya terluka akan menghancurkan hatiku. Tapi kini, anehnya, aku merasa tenang. Bukan karena aku tega, tapi karena akhirnya aku jujur pada diriku sendiri. Aku tidak sedang menghukummu, Revan. Ucapku, lebih lembut. Aku hanya memilih diriku. Dia jatuh berlutut. Tolong, jangan pergi dari hidupku. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Ada rasa sedih, tentu saja. Tapi tidak ada lagi keraguan.
Kau tidak butuh maafku, kataku akhirnya. Kau butuh keberanian untuk jujur pada hidupmu sendiri. Aku berbalik. Langkahku meninggalkan ruang itu mantap. Revan memanggil namaku beberapa kali. Suaranya pecah, tapi tidak ada satupun yang bisa mengubah keputusan yang telah kubangun dari luka selama bertahun-tahun. Untuk pertama kalinya, aku pergi bukan karena kalah. Aku pergi karena aku akhirnya menang atas diriku sendiri. Perceraian kami selesai beberapa bulan kemudian. Aku menatap berkas putusan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan bahagia, bukan sedih, lebih seperti merdeka. Suatu sore, Rina menghubungiku diam-diam. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang cukup jauh dari rumahnya. Ia datang dengan wajah tanpa make-up, tampak begitu manusia, bukan sosok tajam yang dulu memandangku dengan curiga. Aku ingin minta maaf, katanya lirih. Untuk semuanya. Untuk kata-kataku di mal waktu itu, dan untuk membuatmu terlihat seperti orang ketiga. Aku menatapnya, namun tidak ada amarah yang tersisa. Luka itu sudah sembuh, meninggalkan bekas, tapi tidak lagi perih. Aku mengerti, jawabku pelan. Ia tersenyum lelah. Terima kasih. Karena kamu tidak mempublikasikan apapun. Karena kamu tidak membuat anak-anakku membenci ayah mereka. Aku mengangguk. Mereka tidak bersalah. Rina mengusap matanya. Aku hanya ingin anak-anak tidak trauma. Pembicaraan kami berakhir dengan keheningan yang nyaman. Tidak ada drama, tidak ada permusuhan. Hanya dua perempuan yang sama-sama pernah terluka oleh kebohongan yang sama. Saat aku keluar dari kafe itu, langkahku terasa ringan. Bukan karena aku bebas dari Revan, tapi karena aku bebas dari versi diriku yang dulu selalu menahan, selalu memaafkan, selalu takut ditinggalkan. Kehidupanku memang hancur seketika saat kebenaran itu terungkap. Tapi dari kehancuran itu, aku menemukan kembali diriku yang hilang. Dan Revan? Terakhir ku dengar, dia masih mencoba memperbaiki rumah tangganya dengan Rina. Rumah tangga yang pernah hampir ia hancurkan karena kebohongannya sendiri. Aku tidak ikut campur. Itu bukan lagi urusanku. Sedangkan aku melangkah maju. Tanpa penyesalan. Tanpa menoleh. Karena akhirnya aku sadar, tidak ada kebahagiaan yang lahir dari kebohongan. Dan tidak ada masa depan yang pantas diperjuangkan, jika aku harus mengorbankan diriku sendiri. Aku tersenyum kecil. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dadaku terasa lapang. Aku bebas. Dan aku memilih bahagia.